رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang merusak sholat kita. Nah, pada kesempatan malam ini, pertemuan yang ke-24 ya, kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu tentang mubtilatus sholati. Mubtilatus sholati itu, kata mubtilat itu adalah jamak dari mubtil. Kata mubtil ini adalah kalimat yang ditambahkan huruf hamzah di belakang. Awalnya batola, batal, ditambahkan huruf hamzah, abtola. Maka wazan fa'ilnya atau isim fa'ilnya adalah mubtil. Abtola yubtilu ibtol fahuwa mubtil. Jadi mubtil. Karena dia jamak, mubtilat. Jamaknya mu'annas salim, mubtilat. Maka dibacanya mubtilatu. Nggak boleh bilang mubtilata atau mubtilati. Dia dibacanya mubtilatus sholati. Apa itu artinya mubtil? Hal-hal yang membatalkan. Membatalkan apa? As-sholati, sholat. Sholat itu sebagai sebuah aktivitas ibadah, ada yang merusaknya, ada yang membatalkannya. Salah satu yang membatalkan sholat itu di sini dijelaskan adalah at-takallumu fi sholati bi kalamin ajnabiyyin sahwan aw amdan. At-takallum nih. Takallum ini dari takallama. Takallama itu bicara. Kalau berbicara dengan kallama, kalim, bicara kau denganku. Kalim, kallama, ditambah huruf tak dengan tasdid dari kata kalama jadi kallama, takallama. Jadi urutannya itu sama itu. Karena dia bentuk masdar nih, kalau kita belajar nahwu shorof itu ada namanya masdar. Kalau bahasa Inggris namanya gerund nih. Yang bisa bahasa Inggris tahulah itu gerund. Takallum, at-takallum. Apa itu? Berbicara. Dari kata takallama, ya takallamu, takallum, itu berbicara. Takabbaro, ya takabbaru, takabbur. Sama tuh. Apalagi tuh? Selain itu, ada nggak? Tahaddasa, ya tahaddasu, tahaddus. Apalagi? Banyak lah. Yang formatnya sama itu. Tajassasa, ya tajassasu, tajassus. Hebat ini. Syekh Abdul Hakim poinnya hebat. Tahaddus, tajassus, lagi tajassus. Apalagi? Banyak. Ta'allum, udah, ta'lim lain. Nah itu wazannya, timbangannya sama. Formatnya sama. Kalau bahasa kita formatnya sama. Taqarraba, ya taqarrabu, taqarrub ilallah. Banyak kan? Taqarrub, takallum, tahaddus, tajassus. Banyaklah. Nanti kalau ada bentuk seperti itu, maka masdarnya atau kata benda dari kata kerja, maka disebut dengan gerund. Itu bentuknya seperti itu. At-takallumu fis sholati, berbicara di dalam sholat. Kalau ada fi harus majrur bil kasrah. Fis sholati. Nggak boleh dibaca fis sholatu atau fis sholat, harus fis sholati. Bi tambah dengan fi, bi kalamin, dengan perkataan kalam, perkataan ajnabiyin, perkataan asing, ajnabi. Maksudnya asing itu adalah perkataan yang tidak pantas diucapkan di dalam sholat, perkataan di luar sholat. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah satu aktivitas ibadah yang isinya adalah
Yang pertama zikir, tasbih, qiraatul Quran, dan doa. Maka sesuatu yang ada selain itu nggak boleh, itu namanya. Itu namanya kalam ajnabi. Sahwan, baik karena lupa. Sahwan ini artinya maf'ul li ajli sahwi au li ajli al-amdi gitu kalau belajar nahwu. Karena ini ada orang yang mau pergi ke Mesir, jadi saya ungkap dikit-dikit nih. Dia tahu. Sahwan karena lupa. Maka ada sujud sahwi itu. Sujud karena apa itu? Lupa. Au amdan, sengaja. Kata amdan itu artinya sengaja. Bicara di dalam sholat dengan perkataan di luar sholat atau perkataan asing, baik dilakukan karena sengaja ataupun karena lupa, gimana hukumnya? Nah, di sini dibahas oleh para ulama fikih. Qala al-jumhuru, berkata mayoritas ulama, jumhur itu artinya mayoritas. Mayoritas apa? Ulama, ada pasti. Yang dimaksud ulama di sini ya ulama 4 mazhab. Yang imamnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Imam Hambali ya, salah itu ngomongnya tuh. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hambali. Karena banyak orang yang keliru, termasuk Ustadz ngomongnya mazhab Imam Hambali, Imam Maliki. Nggak ada Imam Maliki, Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i benar. Imam Hanafi, nggak ada Imam Hanafi. Adanya Imam apa? Abu Hanifah. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Hambali. Kata mayoritas ulama, hadal kalamul ajnabiyyu yubtilus salata. Perkataan asing ini itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau ada orang sholat, tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang bukan perkataan dalam sholat, maka itu sholat bisa batal. Misalnya lagi sholat, tiba-tiba ada sesuatu mengenai kepalanya. Dia bilang, aduh, batal itu? Batal tuh. Karena dia mengucapkan sesuatu perkataan di luar sholat masuk di dalam sholat. Apalagi pas ada kucing lewat tuh lagi sholat, kurang ajar nih. Batal lagi tuh. Untung saya nggak ngomong. Nah, Nggak batal. itu ada untung itu. Untung saya nggak ngomong gitu. Itu membatalkan sholat tuh. Mana dasarnya? Fikih Islam itu pasti ada dasarnya. Nggak mungkin satu pendapat tidak punya dasar argumentasi. Itulah bedanya Islam dengan Kristen. Bedanya Islam dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain seringkali nggak ada dasarnya, asumsi. Bahkan imajinasi. Tapi Islam harus jelas. Ketika Anda mengatakan A, mana dasarnya? Itu yang disebut dengan dalil. Nah, dalil itu ada dalil Quran, ada dalil sunnah atau hadis. Nah, di sini dalilnya adalah liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li itu artinya karena. Karena apa? Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh, la yasluh, enggak layak, enggak cocok, enggak bagus itu artinya. Fiha, di dalam sholat itu apa yang enggak cocok? Syai'un min kalamin nas. Ada sesuatu yang muncul dari perkataan manusia. Ini hadisnya nih. Kalau ditanya mana dasarnya bahwa orang bicara di dalam sholat itu membatalkan sholat, hadisnya adalah ini. Apa hadisnya? Sholat ini tidak boleh ada sesuatu dari perkataan manusia. Lalu sholat itu apa? Innama, bahwasanya innama itu ada tuh hasrin. Itu adalah satu kalimat yang tujuannya membatasi. Maka setelah kata innama ada beberapa kalimat, itulah pembatasannya. Itu maksudnya. Sama innama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhanmu Tuhan yang esa.
Innama hiya at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Bahwa sholat itu hanyalah, tuh maksudnya gitu. Hanyalah apa? At-tasbihu, nih tasbih. Sholat itu isinya tasbih, memuji, mengagungkan, menyucikan Allah. Maka kalau Anda sholat isinya itu tuh. Mana buktinya? Buktinya yang pertama, Anda membaca Al-Fatihah. Itu kan bagian dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dalam ruku ada nggak tasbih? Kemudian sujud, tasbih nggak tuh? Tasbih. Yang kedua, wa takbir. Pada saat ketika mau melaksanakan sholat, salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram. Anda mengucapkan Allahu Akbar. Ada takbir intiqal tuh, pindah dari satu rukun ke rukun lain, namanya takbir intiqal. Intiqal itu berpindah. Maka takbir di dalam sholat itu ada 3. Ada takbiratul ihram, rukun. Ada takbir zawaid. Takbir kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Kalau rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua berapa kali? 5. Itu namanya takbir zawaid. Jangan ditambah dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendiri. Habis takbiratul ihram, lalu baca doa iftitah dulu. Habis doa iftitah baru baca takbir zawaid. Sebelumnya didahului oleh tasbih. Itu caranya seperti itu. Nah, takbir yang ketiga adalah takbir intiqal, berpindah dari satu rukun ke rukun lain. Itu isi dalam sholat. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, membaca Quran. Dan membaca Quran itu harus berdiri, ruku nggak boleh, sujud nggak boleh, gitu loh. Membaca Quran itu posisinya pada saat Anda qiyam, berdiri. Ruku boleh nggak? Nggak boleh baca Quran. Sujud nggak boleh. Ruku dan sujud bacanya tasbih dan doa. Perpanjang baca doa pada saat ketika Anda sujud, itu ada dalilnya itu. Nah, kita coba jelaskan. Berkata dengan perkataan asing di luar sholat, lalu masuk di dalam sholat itu membatalkan sholat karena dasarnya adalah hadis yang disebutkan tadi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ini nih. Siapa nih? Nih, catatan kaki ketiga, akhrajahu Muslim fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nomor hadisnya itu adalah 537. Dari mana hadis ini? Periwayatnya adalah Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami. Nah, kalau mau ingin lebih lengkap lagi, ya baca kitabnya Al-Fiqhul ala Madzhab Arba'ah. Saya punya tuh kitabnya di belakang. Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Itu yang pertama, kata jumhur membatalin sholat. Gimana kata perinciannya para ulama madhab? Qala Abu Hanifah wa Ahmadu, berkata Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali, yang menyebar di Saudi Arabia, di Qatar, Kuwait. Sementara madhab Hanafi menyebar di Turki, Asia Tengah, Asia Selatan. Asia Tengah itu ya seperti Afghanistan, apalagi tuh Pakistan, Asia Selatan. Pakistan, Bangladesh, India itu Asia Selatan. Itu mazhabnya Hanafi. Apa kata kedua ulama ini? Al-kalamul ajnabiyyu fis salati mubtilun lis shalah. Ini. Perkataan asing di dalam salat itu membatalkan salat. Berarti kata Abu Hanifah dan Ahmad, kalau Anda bicara sesuatu di dalam salat Anda dan di dalam salat itu bukan berisi tasbih, takbir dan qiraatul Quran, maka salat Anda jadi batal. Bagaimana pandangan Imam Malik? Qala Malik wa Syafi'i, berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang satu pendiri mazhab Maliki yang menyebar di Afrika Utara seperti Aljazair, Mesir, Tunisia, Maroko, Libya, termasuk menyebar di wilayah Andalusia di Spanyol, itu mazhab Maliki. Dan berkata Imam Syafi'i yang menyebar dari Mesir sampai ke Asia Tenggara, dan Asia Tenggara inilah mazhabnya semuanya adalah mazhab Syafi'i sampai Indonesia. Maka orang Indonesia hampir sebagian besar mazhabnya Syafi'i.
Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, as-salatu la tabtulu bil kalamil ajnabi sahwan idza kana yasiran. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, salat itu la tabtul, tidak batal. Bil kalamil ajnabi, dengan perkataan asing yang diucapkan di luar salat dimasukkan ke dalam salat. Sahwan, kalau dia lupa. Bukan cuma lupa, tapi perkataannya jangan banyak. Idza kana yasiran. Perkataan itu apabila perkataannya sedikit. Misalnya lagi sholat nih, dia bilang, itu perkataan itu terdiri dari hamzah dan ha. Itu huruf oh, namanya ta'awuh. Kalau Anda bicara begitu, batal itu sholat. Tapi kata mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu nggak membatalkan kalau yasir. Wal kathiru wal yasiru bihasabil urfi yufarraqu bainahuma. Yang dianggap banyak dan sedikit itu tergantung uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan. Makanya uruf jadi sumber hukum. Uruf jadi rujukan hukum itu diciptakan, itu uruf. Kalau urufnya udah begitu, ya pakai uruf. Yang penting nggak bertentangan dengan syariat. Yufarraqu bainahuma, yang dirinci di antara atau dibedakan di antara keduanya. Saya berikan contoh al-uruf. Misalnya pernikahan. Pernikahan itu salah satu bagian dari pernikahan harus memberikan mahar. Betul kan? Pan, siapin maharnya. Mahar itu ada dua tuh. Mahar mithil, mahar musamma. Mahar mithil itu adalah mahar atau mahar musamma, adalah mahar yang disebutkan pada saat akad. Saya kawinkan engkau dengan perempuan pilihan engkau dengan mas kawin sekian. Tuh, lalu dijawab, saya terima si A binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Itu disebut tunai musamma. Tapi kalau dia nggak disebutkan, itu berlaku mahar masyarakat setempat, namanya mahar mithil. Itu namanya al-uruf. Al-uruf. Kebiasaan. Misalnya apa? Di situ masyarakatnya kalau mahar 20 juta, ya 20 juta. Berlaku masyarakat itu. Tapi masyarakat setempat, nggak bisa masyarakat lain, beda-beda kan? Itu namanya uruf. Kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, itu jadikan dasar. Boleh dijadikan hukum. Jadi hukum Islam itu nggak dikunci mati. Beda dengan Wahabi, Sa'afi itu. Yang memahami hukum Islam, kalau nggak sunnah, bid'ah. Enggak, hukum Islam itu fleksibel. Bahasanya murunah, dia bisa lentur. Termasuk di situ al-uruf bisa menjadi dasar pembentukan hukum. Nah, itu terkait dengan persoalan berbicara di dalam sholat. Apakah membatalkan sholat atau tidak? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mutlak. Pendapat kedua, kalau ngomongnya sedikit dan dia lupa nggak apa-apa. Sedikit dan lupa. Tapi kalau seandainya lupa tapi banyak, batal. Banyak itu ya ukurannya ukuran adat, kebiasaan. Anda kalau ngomong banyak apa? Lebih dari 2 kalimat. Itu udah nggak banyak, namanya jamak itu. Tapi kalau cuma dia ngucapin itu bisa batal gitu? Hah? Kalau dia misalnya dia terpaksa mengucapkan tapi nggak mengucapkan menjadi satu makna, nggak ada masalah. Tapi kalau itu jadi huruf, jadi perkataan, itu jadi masalah. Jadi jangan hati-hati. Apalagi anak-anak suka begitu. Itu memang mengganggu tuh anak-anak. Kadang-kadang batuk. Nah itu yang termasuk yang membatalkan sholatnya. Nah, berbicara di dalam persoalan sholat itu macam-macam tuh. Misalnya menjawab salam, nanti ada disebutkan tuh, tertawa. Tertawa itu kalau tersenyum nggak apa-apa, tapi tertawa. Beda nggak tersenyum dengan tertawa? Beda. Tertawa termasuk berbicara, dianggap ada kalamun ajnabi dimasukkan di situ. Bukan ada suara, tapi ada bunyi yang bunyi itu memberikan makna. Atau ada gabungan beberapa huruf dalam bunyi tersebut. Termasuk menjawab salam. Lagi sholat,
tiba-tiba orang masuk, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, batal. Dia harus menjawabnya dengan isyarat tangan atau isyarat, pokoknya dengan bahasa isyarat. Enggak, itu enggak seperti ada orang menggunakan bahasa Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Maksudnya masuk aja kau. Itu ayat Quran, batal juga itu. Karena dia mengucapkan kalimat yang isinya membuat orang paham itu. Menyuruh dia masuk. Iya, karena dia di depan assalamualaikum. Kita bilang masuk aja. Tapi kita lagi sholat, kita bilang udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau dengan selamat dan aman, maksudnya itu. Itu Quran itu. Tapi nggak boleh dipakai karena itu digunakan untuk sesuatu di luar salat. Termasuk kalau ada orang mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, kita dengarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Batal. Misalnya ada orang lagi ngucapin Muhammad, kita lagi salat, kita dengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, batal. Kenapa? Karena momennya nggak pas. Anda dalam sholat, jadi nggak boleh mengucapkan sesuatu selain bacaan-bacaan sholat. Atau ada orang bersin, alhamdulillah dia bilang, ya alhamdulillah, lagi sholat, nggak boleh. Atau mengucapkan shadaqallahul adzim. Imam lagi baca Quran kan, selesaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita bilang shadaqallahul adzim. Termasuk tuh. Bata itu. Karena ada juga yang begitu kan. Kemudian istirja termasuk tuh ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi sholat di rumah ada pengumuman dari Masjid Darussalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Kita sebut nama innalillahi wa inna. Itu termasuk Anda berdehem itu udah kalimat itu. Atau nguap. Ngomongnya pakai nah itu udah suara. Kalau nguap itu nanti harus ditahan tuh. Tahan. Kalau dia nggak bisa tahan di tangan ini, pegang mulutnya nih. Bisa tangan kiri. Kalau kata kata Syekh Romli itu, Imam Romli, salah satu imam mazhab dari mazhab Syafi'i, itu pakai tangan kiri. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak disebutkan tangan kiri, tangan silakan pakai tangan apa, yang penting ditutup, sunnah. Jadi kalau nguap jangan nggak ditutup tuh. Kalau pakai tangan kanan atau tangan kiri. Bangkis tuh. Ya sama. Bangkis ini apa? Bersin kan? Dan sesuatu termasuk menangis tuh. Menangis. Kalau menangis, termasuk kena batal. Tapi kalau menangisnya karena takut kepada Allah atau karena bacaan Qur'annya itu lain ceritanya. Tapi dia menangis, nggak tahu tiba-tiba menangis tuh. Nah itu bisa termasuk yang membatalkan sholat. Nah kita lanjut ya. Bagaimana kalau seandainya berbicara itu dalam konteks menyelamatkan orang buta? Di sini dijelaskan al-kalamu fis salati li'inqadhi a'ma. Berbicara di dalam sholat karena inqadhi, menolong, menyelamatkan siapa? A'ma. Orang buta lagi jalan, di depannya ada lubang. Kita sholat di depan itu. Kita bilang, hati-hati lubang tuh. Gitu. Itu termasuk tuh, berbicara itu. Kira-kira batal nggak? Nanti dijawab. Nggak dijawab duluan. Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Qala al-jumhur, berkata ulama, mayoritas ulama, al-kalam itu perkataan atau pembicaraan fi sholati, di dalam sholat, untuk inqadhi, menyelamatkan a'ma, orang buta. Ija'ahul a'ma, kan ada itu dalam Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ada kan? Itu orang buta. Apakah berbicara di dalam sholat untuk menyelamatkan orang buta mubtilun, membatalkan lis sholat atau tidak? Kata jumhur, mubtil, membatalkan sholat.
Walladzi yasbiqu lisanuhu ila kalimatin ghairil Qur'an. Ini artinya tak marbutoh nih. Tak marbutoh nih. Bukan hak ya, ini. Kan ini ada nih. Nih. Artinya titik ada dua nih. Ila kalimatin ghairil Qur'an. Karena kalau nggak baca begitu susah. Walladzi yasbiqu lisanuhu, orang yang perkataannya, lisannya sampai kepada satu kalimat ghairil Quran, selain Al-Quran, la yubtilus sholata, tidak membatalkan sholat. Kalau bacaan Quran nggak masalah katanya, kecuali illa inda Abi Hanifah, kecuali menurut mazhab Hanafi. Sebagai contoh misalnya ada orang buta, ada lubang. Kita mau bilangin pakai bahasa kita, batal kan? Maka kita bilangin dengan bahasa Al-Quran. Abasa wa tawalla. Misalnya, orang itu kaget, nggak jadi kan? Nah itu boleh tuh. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Artinya kalau dengan bahasa Quran itu dianggap boleh. Karena apa? Karena dalam sholat itu isinya apa tuh? Tasbih, takbir, qiraatul Quran, dan doa. Jadi tambah lagi satu dan doa. Nah untuk kasus berbicara dalam sholat itu dianggap telah selesai. Tapi nanti ada berbicara dalam sholat yang tidak membatalkan sholat. Nanti akan dibahas. Berarti ada dong berbicara dalam sholat yang tidak membatalkan sholat. Misalnya apa? Misalnya bagi makmum yang mengingatkan imam bacaan ayat Quran. Imam lupa tuh membaca Al-Quran. Lalu kita mencoba mengingatkan, tapi bukan dalam arti mengingatkan. Kita membuka Al-Fatih, membuka bacaan. Tapi tujuannya bukan mengingatin. Kalau mengingatin batal kita. Misalnya imam membaca surat nih. Jangan cerita Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kayaknya sentimen semua nih. Faktanya aja udah. Berhenti kan? Misalnya berhenti itu, dia ulangi lagi, berhenti lagi. Berarti dia nggak ketemu nih. Kita tahu, tapi kita bukan ngingetin dia, kita baca aja. Misalnya apa? Kemarin yang dilupa apa sih? Apa itu? Iya, alam Al-Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Terus kan ada yang lupa itu. Nah, kita cuma membuka aja. Cuma saya lupa, saya nggak perhatikan juga. Karena saya di belakang, saya nggak ingatkan. Saya takut saya batal kan. Biarkan aja. Yang penting kalau dia tahu, dia berhenti aja. Nggak usah dilanjutin. Langsung aja ruku kan. Nah, membuka diamnya imam yang lupa atau bingung dengan bacaan yang tersilap itu boleh. Asalkan niatnya untuk membaca Al-Quran. Jadi niatnya untuk membaca Al-Quran, bukan ngingetin dia. Kalau ngingetin dia, batal Anda. Karena banyak orang nggak paham. Jadi orang baca Quran, karena dia salah, dia ingetin tuh. Itu salah itu. Tapi kalau kita mau beritahu dia bukan dalam pengertian mengingatkan, tapi kita membaca supaya dia dengar, gitu maksudnya. Dan itu hanya bisa dilihat pada saat di hati kita, karena orang lain nggak tahu kan hati kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika beliau juga lupa tuh bacaan Quran. Nabi aja lupa, tapi Nabi lupa ini kan pelajaran. Buat siapa? Buat umatnya. Lalu kemudian setelah selesai Nabi sholat, lalu Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, as-sholaita mana? Wahai Umar, engkau sholat bersama kami enggak? Sholat ya Rasul. Qala fama mana? Kenapa engkau tidak membetulkan saya? Umar enggak berani kan? Artinya apa? Dari perkataan Rasul ini sebenarnya boleh. Tapi di dalam fikih yang dimaksud bukan membenarkan, bukan mengkoreksi, tetapi Anda membuka bacaan
imam, namanya al-fathu. Itu yang dibolehkan itu. Yang kedua adalah ngucapin doa. Boleh itu doa. Tapi syaratnya doa yang Anda baca di dalam sholat itu, yang Anda tambah, jangan bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab. Dan direkomendasikan harus bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran. Misalnya pada saat sujud misalnya. Karena sujud itu termasuk keadaan atau keadaan seorang hamba dekat sama Allah itu pada saat sujud. Faksir doa, kata Nabi, perbanyak doa. Maka jangan heran kalau orang sujud, kalau sholat sendirian diperlama. Karena di situ ada tasbih dan doa. Nah, di situ boleh, tetapi doanya jangan dengan bahasa Indonesia. Apalagi ini ya. Nanti nehi capcay itu. Yang berikutnya adalah at-tanahnuhu fis shalah. Tanahnuh itu dehem. Nah, kalau dehemnya itu membuat bunyi huruf jelas, jelas gitu. Dan hem itu batal salatnya. Kalau itu menjadi dua huruf tuh, itu bisa membatalkan salatnya. Apalagi dahamnya itu memang sengaja dia laksanakan atau dilakukan, diucapin. Tujuannya ngingetin orang tuh, kelamaan nih salatnya. Panjangan salat. Batal tuh yang salat. Yang macam-macam. Kalau batuk lain. Nih. Apalagi ahamnya tadi. Ini imam lama banget bacanya nih, surat apa dibacain? Di belakang semua. Semuanya batal semua. Itu tanahnuh. Makanya kalau jadi imam juga tahu diri. Di belakang siapa kan? Jangan juga panjang banget. Qala al-jumhuru, nah berkata mayoritas ulama, at-tanahnuhu fi sholati alladhi idza bana minhu harfani fa akthara mubtilun lis sholati. Kata mayoritas ulama, at-tanahnuhu fi sholat, ngucapin dehem tuh pada saat ketika melaksanakan sholat itu alladzi idza bana min harfani, yang dengan dehamnya itu bana, jelas. Dari kata banyak muncul kata bayyin, jelas. Jelas apanya? Minhu harfani, dua huruf harfan. Misalnya dalam bahasa Arab tuh gampang tuh. Bilang ki, itu kan satu huruf tuh. Itu artinya jagalah. Atau bilang i, itu artinya apa? Sadarlah. Atau bilang apa lagi tuh? Pokoknya ki, li, ada lagi satu tuh fi, penuhilah. Itu sudah, kalau kul dua. Kalau ini satu saja, itu sudah mempunyai makna. Yang itu bisa membatalkan sholat. Termasuk tadi, itu ada dua huruf tuh. Apalagi, tapi kalau seandainya memang Anda, itu karena terpaksa ya, dalam keadaan terpaksa, nggak ada masalah. Mubtilun lis sholati, membatalkan sholat. Illa idza kana imaman, kecuali kalau imam yang daham. Maksudnya apa? Imam kan baca Quran. Di sini ada air liur, ada sesuatu yang menghambat bacanya. Boleh. Kalau makmum nggak boleh. Makmum sosokan lagi pakai aham juga kan? Boleh itu. Imam boleh. Menang dia, menang satu. Kenapa? Wa yuridu tahsinal qiraah. Apabila dia imam dan dia ingin memperbaiki bacaan. Karena kalau imamnya nggak bagus kan nggak enak juga didengar. Apalagi kalau imamnya suaranya serak. Dan dia bisa hilang seraknya itu dengan itu boleh. Ya kan? Wa ikhrajal hurufi min makharijiha, dan berkeinginan untuk mengeluarkan huruf dari makharijnya. Makharij tempat keluarnya huruf. Maka menggunakan makhraj dari kata kharaja.
Kharaja yakhruju khuruj. Tempat keluar namanya makhraj. Jamaknya makharij. Tempat keluar huruf. Makanya orang kalau mau jadi imam belajar dulu tuh makhrajnya. Belajar dulu tajwidnya, baru jadi imam. Kalau ngucapin huruf H masih belum bisa, belum bisa bedain antara kerongkongan dengan dada. Jangan dulu, karena beda tuh. Karena ada orang membaca H itu, misalnya apa tuh? Wasyamsi wa duhaha. Salah. Itu adanya di dada. Harusnya di mana? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bukan itu salah. Makanya pelajari dulu, jangan sesuatu jadi imam. Jangan, belajar dulu makhrajnya dulu, latih. Dan tajwidnya kasih rapi. Wakafnya panjang pendek, wakaf berhentinya di mana? Karena banyak orang keliru. Dan hampir sebagian besar keliru. Saya kalau jadi makmum, imam selalu tuh banyak kelirunya. Misalnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada. Kanasta'in. Karena dia enak ikut irama jadi kanasta'in. Tanya panjang. Ada itu. Dan banyak itu. Apalagi sih banyak sekali lah. Nah, yang seperti itu harusnya ini bukan soal suara ya, tapi soal kerapihan makhraj dan tajwidnya. Kadang-kadang yang tidak panjang dia panjangin tuh. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi, padahal bukan. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Panjang pendeknya perhatiin. Nah, itu perlu belajar memang. Perlu ada pelatihan-pelatihan imam. Nah, kalau dia imam, boleh dia berdaham. Tuh gitu. Kenapa? Karena dia berkeinginan untuk memperbagus bacaan dan mengeluarkan huruf dengan benar dari makhrajnya. Kalau masih ada serak-serak, itu nggak bisa hilang, mengganggu tahsin qiraah, perbagus bacaan. Mengganggu ikhrajul huruf min makharijnya, mengganggu keluarnya huruf dari makhrajnya. Di sini ada serak-serak, keluarkan kan baru supaya bacanya rapi. Khusus buat imam, jadi imam banyak khususnya. Makmum nggak ada khusus-khususnya. Ini makmum kan cuma dengerin doang. Menang banyak. Yang berikutnya adalah at-takallumu amdan. Kalau tadi kan sahwan tuh, lupa. Sekarang amdan. Ini at-takallumu amdan li islahi shalah. At-takallum, ingat takallum itu berbicara. Kalau pembicaraan namanya kalam. Kita ingat-ingat aja bahasa Arab. At-takallum berbicara. Amdan sengaja. Amdan itu karena sengaja tuh bacanya. Untuk apa? Li islahis salati, untuk memperbaiki salat. Kalau enggak bicara, salatnya bisa berantakan nih. Maksudnya begitu. Bagaimana pandangan para ulama mazhab? Qala al-jumhuru, kata mayoritas ulama, siapa mereka? Asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan, idza nasiyal imamu syai'an, apabila seorang imam itu nasiya, lupa apa? Sesuatu, syai'an. Faqala ahadul musallin, lalu kemudian berkata, siapa? Ahadul, salah seorang, al-musallin, orang yang sholat, musalli, jamaknya musallin. Dia bilang, ente lupa itu tadi baca itu. Dia bilang begitu. Nasita, karena orang yang ngomong begitu, tak betul sholat. Sholatnya batal. Jadi harus benernya gimana tuh? Kalau dia lupa ruku, bilangnya apa? Subhanallah. Nah itu tasbih. Tasbih boleh. Mengucapkan tasbih. Kenapa? Karena sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran.
Qala Malik, kata Imam Malik, tadi Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah mengatakan batal. Bagaimana Imam Malik? Kata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, al-kalamu li islahis salati la yubtiluha. Berbicara untuk ngebenerin salat orang tuh, imam, la yubtiluha, tidak membatalkan salat. Kata siapa itu? Imam Malik. Waqa'a minal imam awil makmum, terjadi baik oleh imam maupun oleh makmum, dua-duanya nggak masalah. Itu perbedaan antara Imam Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah dengan Imam Malik. Jadi ada dua pendapat. Tetapi kita yang merupakan penganut mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang ngebenerin orang sholat, terutama imamnya, dengan ngomong, lu tadi lupa itu rukunya, atau lu rukunya belum tuh, ngomong dari belakang bilang gitu. Orang yang ngomong itu sholatnya batal. Itu kasus yang berikutnya. Lalu kasus yang berikutnya apa lagi? Masih persoalan sholat. Masih persoalan berbicara dalam sholat. Apa? Al-aninu wa ta'awuhu fis sholati. Al-aninu itu artinya dia mengerang. Tahu mengerang? Kalau lagi sakit ngerang, itu mengerang. Apa sih namanya ya? Merintih, ya, mengerang. Merintih ya? Merintih. Wa ta'awuh, bilang kan dia kalau misalnya ngelihat penderitaan orang ada yang disebut dengan halim. Halim itu kalau ngelihat orang tersentuh hatinya, ada nya itu. Ta'awuh, ngucapin aduh, sama itu ta'awuh. Bagaimana itu dalam sholat kalau kita ngucapin itu? Mengerang atau merintih atau mengucapkan Qala Abu Hanifah wa Ahmad, berkata Imam Abu Hanifah dan Ahmad, al-aninu wa ta'awuhu idza ishtamala ala hurufin masmu'atin fa innahu yubtilu sholata. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, al-anin mengerang atau merintih, wa ta'awuh mengucapkan idza ishtamala apabila ucapan itu istamala mencakup ala hurufin masmu'atin, huruf-huruf yang masmu'ah, yang didengar. Masmu'ah dari kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Orang yang mendengar namanya sami'. Orang yang didengar, sesuatu yang didengar namanya masmu'. Mendengar namanya sima'. Makanya kita bilang, sima'an ya sima'an. Apa sima'an tuh? Ya dengerin tuh bacaan Quran, itu namanya sima'an. Simak. Orang Betawi dulu. Simak. Nah, dalam bahasa Indonesia menyimak. Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab tuh. Nah, disimak. Itu mendengar tuh, menyimak namanya. Jadi menyimak itu yang mendengar. Apabila merintih dan mengerang serta mengucapkan itu, di dalam ucapan itu tercakup huruf-huruf yang bisa didengar dan dipahami, fa innahu yubtilus shalah. Itu bisa membatalkan salat. Sawa'un kana an khasyatillah au maradin. Apakah itu terjadi karena dia takut kepada Allah, dia menangis dalam salatnya, mengerang, merintih, atau karena sakit? Kata Abu Hanifah dan Ahmad, sama aja batal salat. Jadi nggak ada alasan. Dia takut karena Allah nih, seperti orang yang baca Quran menangis, merintih. Kan ada itu imam di Saudi kan, sampai nangis, sampai keluar kecumukan. Nah itu kata Abu Hanifah dan Ahmad batal itu. Qala Malik wa Syafi'i, berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, idza kanal aninu wa ta'awuhu wal buka'u wa nahwuha liwaja'in aw min khasyatillahi fa innaha la tubtilus salata. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau rintihan dia, ucapan dia, wal buka itu menangis, buka itu menangis, dari baka ya buki, menangis. Dia masdarnya buka,
bukaan, wal buka'u wa nahwa, dan yang seperti itu liwajain, li-nya karena wajah itu karena penyakit, dia nggak bisa nahan sakit wajah. Au min khasyatillah, atau karena takut kepada Allah lalu dia menangis karena membaca ayat-ayat Quran. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, fa innaha la tubtilus shalah. Yang seperti itu tidak membatalkan salat. Jadi kalau ada orang menangis baca Quran karena takut kepada Allah, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu enggak batalin sholat. Kita lanjut ke jam berapa nih? Lagi ya. Sampai di sinilah. Irsyadul ma'mumi li ghairi imamihi fi salati. Al-fatu 'alal imam. Dan saya jelasin tadi nih. Irsyad itu memberikan petunjuk, mengarahkan. Siapa yang mengarahkan? Al-ma'mum, makmum mengarahkan. Mengarahkan kemana? Li ghairi imamihi fi salat. Selain imamnya di dalam salat. Atau al-fathu 'alal imam. Atau mengoreksi imam dalam salat, seperti yang saya katakan tadi, baca Quran tapi bacanya terhenti karena dia lupa, dia ulang-ulang lagi, dia nggak nyampe itu. Maka salah satu yang bisa dilaksanakan adalah Anda membaca Quran, tapi tujuannya bukan untuk ngingetin, tapi tujuannya li ajlil qiraah, hanya tujuannya membaca aja, jangan mengingatkan. Kalau mengingatkan, Anda batal. Tapi kalau Anda diam, tidak mengingatkan, nggak ada masalah. Atau Anda membaca Quran, tujuannya bukan mengingatkan supaya dia dengar, itu nggak apa-apa. Nah, itu ada di dalam hati kita. Apa kata jumhur ulama? Idza arsyadal ma'mumu li ghairil imamil ladzi yusalli khalfahu tabtulus shalah. Tabtulus shalatu. Apabila makmum memberikan arahan kepada bukan imam yang sholat di belakang dia, misalnya makmum bilangin di belakangnya, itu tadi nggak baca Fatihah, atau di sampingnya dia bilang, dia berikan arahan, itu membatalkan sholat. Tapi kalau dia mengarahkan kepada imam, boleh dalam artian dia tidak mengingatkan imam, tapi membaca supaya imam mendengar bacaan dia. Seperti yang saya katakan tadi itu boleh, itu namanya al-fathu 'alal imam. Ini nggak ada penjelasan lain ya, cuma segitu doang ya. At-tasbihu fi sholati li irsyadil imam. Mengucapkan tasbih subhanallah fi sholati, di dalam sholat itu, li irsyadil imam, untuk mengarahkan imam. Gimana pendapat para ulama? Kata ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan laisa minal kalamil mubtili at-tasbihu lil i'lami ilal imam li islahi khata'in waqa'a fihi wa yuri tanbihahu ila dhalikal amri fayusabbihu lahu. Kata mayoritas ulama, laisa minal kalamil mubtil, bukan termasuk perkataan yang membatalkan. Apa itu? At-tasbihu lil i'lam, mengucapkan tasbih subhanallah untuk apa? Lil i'lam, mengingatin. Ngingatin siapa? Ilal imam, kepada imam tuh. Kenapa imam diingatin? Li islahi khata'in wa qafi, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada imam itu. Misalnya lagi sholat, setelah selesai baca surat, dia lupa ruku tuh, langsung sujud. Allahu Akbar. Salah nggak tuh, Pak? Berarti hilang rukun tuh. Itu perlu diingatin nggak tuh? Ingatin. Diingatkan tuh, subhanallah. Maka dia bangun lagi, baru dia ruku. Nanti pas di akhir, setelah selesai baca tahiyat akhir, ngapain itu? Sujud sahwi sebelum salam. Posisinya gimana itu? Tahiyatnya, duduknya duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Coba Putin tentuin baik. Iftirash. Nah, iftirash begini nih.
Kelihatan Gaji di tengah-tengah. Jadi ada tiga model itu. Nah, iftiras. Kalau duduk tawarruk, ya sudah jago, udah boleh jadi ustaz. Itu iftiras tadi tuh dulu. Kalau duduk tarabu, itu duduk adat. Begini tarabu di sini. Mutarabi. Ini bukan duduk ibadah. Duduk ibadah cuma dua. Jalsatul iftiras, wajal satu tawarruk. Duduk iftiras, duduk tawarruk. Kalau tawarruk pada saat tasyahud akhir. Tapi kalau Anda mau sujud sahwi, jangan tawarruk dulu. Iftiras. Berapa kali sujudnya? Nah, setelah 2 kali yang terakhir sujud tuh kan bangun tuh. Maka posisi duduknya duduk tawarruk. Setelah itu baca tasyahud lagi nggak? Langsung salam kanan. Caranya begitu. Itu kalau lupa tuh, imam harus tahu itu. Kalau imam nggak tahu, diberitahu. Artinya harus belajar dulu. Nah, yang terakhir kita bahas nih, karena ini kan cuma singkat-singkat aja. Tashmitul atisi fi shalah. Tashmit itu membalas al-atis, membalas orang yang bersin fi shalah, di dalam shalat. Bagaimana pendapatnya itu? Qala al-jumhur, idza shammata musalli atisan fi sholati batalatis sholatu bi syarti ay yaqula lahu yarhamukallah bikafil kitab. Lakin idza qala yarhamukallah aw yarhamunallah fa inna sholata la tabtul. Kata mayoritas ulama, idza shammata musalli, apabila orang yang sholat, ini yang sholat nih, ini harus dipahami dulu nih, ini kata-katanya agak berat juga. Apabila orang yang sholat itu bersin dan dibalas oleh seseorang tuh, kalau ada orang bersin dia menjawab sholatnya atau menjawab bersinnya pada saat ketika sholat, batalatis sholatu, maka sholatnya batal. Jadi ada orang bersin. Orang bersini, alhamdulillah, kita balas. Yarhamkallah. Nah, itu dianggap sholatnya batal. Tapi bagaimana kalau orang itu yang bersin, yang lagi sholat? Lagi sholat nih, bersin dia. Bersin ini jangan, Hashim. Itu jadi kalimat. Hashim, Ha dan Shim kan? Atau nama orang Hashim, itu bahaya. Itu bersin. Tapi jangan sampai mengucapkan 2 huruf. Lalu saya bilang, alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Tapi ngomongnya jangan membuat dengar orang lain. Cuma untuk yusmi'u nafsahu, untuk didengar. Kenapa? Karena itu termasuk zikir. Dianggap boleh. Bisyarti ayyaqula lahu, dengan syarat ayyaqula lahu, orang itu berkata kepadanya, yarhamukallah bikafil kitab. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, dengan khitab yang lengkap ya, yang cukup. Lakin idza qala yarhamukallah au yarhamunallah fa inna sholata la tabtul. Apabila dia mengatakan yarhamukallah au yarhamunallah, maka sholat itu tidak membatalkan atau tidak batal. Ini maksudnya apa ini nulis begini? Tapi intinya adalah ketika Anda sholat, ada orang yang bersin, maka Anda menjawab bersin itu, maka sholat Anda batal. Tapi kalau Anda yang bersin dalam sholat, Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak dikeraskan, cukup didengar oleh diri kita sendiri, itu tidak membatalkan sholat. Bahkan dianggap sunnah. Kenapa? Di dalamnya adalah zikir kepada Allah. Kalau mengucapkan puji Tuhan, akan nggak? Kan sama dengan alhamdulillah. Karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris puji Tuhan. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bless you tuh. Begini-gini juga saya bisa bahasa Inggris. Ya kan bisa nggak bisa bahasa Inggris. Ada kunci Inggris
masih ada dulu. Ya, saya pikir itu ya. Pagi Inggris. Untuk pembahasan kita anggap sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan karena ini masih panjang pembahasan tentang mubtilatus shalah. Intinya di dalam fikih Islam itu kaya dengan beberapa informasi penting. Bukan cuma satu mazhab, tapi juga banyak mazhab. Pada awalnya dulu, pada zaman Nabi itu berbicara dalam sholat itu nggak ada larangan dulu. Bahkan di dalam hadis Nabi ada tuh kalimat kunna natakallamu fi sholati. Dulu kami pada saat sholat tuh sambil ngobrol, kata sahabat tuh. Wa yukallimur rajulu minna sahibah. Saya, kata dia, ada orang ngomong dengan temennya, jadi lagi sholat ngobrol. Sama dengan kalau lagi ngaji ngobrol mulu kan, misalnya kan. Wa huwa ila jambihi. Sementara orang yang diajak ngobrol berada di sebelahnya dulu tuh sebelum turun syariat terkait dengan itu. Hatta nazalat, sampai kemudian turun ayat Quran, wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kalian dalam keadaan qanitin. Qanitin itu penuh dengan kepatuhan, ketundukan dan kehusuan. Artinya harus tenang, jangan berisik. Wa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Lalu kami diperintahkan untuk diam dalam melaksanakan salat, jangan ngomong. Kemudian wa nuhina 'anil kalam, kami dilarang untuk berbicara. Maka dari situlah kemudian orang kalau sholat nggak boleh ngomong. Awal mulanya masih boleh tuh sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kemudian akan datang. Imam baca tabiin, lanjutkan makmum itu Ibrahim alaihi salam. Saya tutup dulu. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.